Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, bertemu kembali pada video pembelajaran fikih pada bulan Desember ini. Perkenalkan, saya Dinar Zainur Arifin, saya mengajar di SMA Negeri 4 Garut. Di video pembelajaran hari ini saya akan membahas tentang bagaimana membelajarkan materi tentang pembelahan sel kepada siswa kelas 12. Materi ini adalah materi kelanjutan setelah siswa mendapatkan materi di bab sebelumnya, yaitu materi tentang pembelahan substansi genetik. Substansi genetik itu yang akan dipelajari oleh kita semuanya hari ini. Baik, di materi ini siswa dipahamkan dulu terlebih dahulu tentang fungsi pembelahan sel, ya, di mana sel ini harus membelah, di mana fungsi yang pertama adalah sebagai fungsi reproduksi, di mana ketika sel membelah membentuk individu yang baru. Kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan, di mana sel ini mengalami perubahan ukuran secara volume, begitu ya, kemudian secara tinggi, lebar, dan sebagainya. Dan juga tentang pembaharuan jaringan, di mana sel yang membelah ini menggantikan sel-sel yang sudah tua atau yang sudah rusak. Pada materi ini siswa diajarkan untuk bisa memahami tentang fungsi ini, dan mereka akan diajarkan lebih tepatnya di materi mana mereka mendapatkan materi tentang fungsi pembelahan. Baik, di materi selanjutnya siswa diajarkan untuk mempelajari tentang siklus yang terjadi pada sel. Ketika sel pertama kali muncul sampai ke materi di mana sel ini akan mengalami satu proses kematian, gitu ya. Dan proses yang paling besar akan kita bicarakan pada poin ini adalah fase mitosisnya, ya. Jadi di fase mitosis ini nanti kita akan mencoba mengulas lebih luas tentang materi pembelahan sel itu. Baik, yang poin pentingnya tadi yang sudah disampaikan bahwa ada titik-titik di mana akan kita bahas tentang fase-fase yang terjadi pada sebuah sel. Ini pembelahan sel itu sebetulnya dibagi menjadi ada pembelahan secara amitosis, artinya pembelahan secara langsung, dan ini hanya terjadi pada bagian sitoplasma, dan itu saja menjadi dua bagian, dan ini merupakan contoh pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang uniseluler. Dan pembelahan yang akan kita bahas lebih banyak yaitu tentang peristiwa pembelahan mitosis ini, di mana sebelum dua sel anak terbentuk yang mengalami terjadi perubahan-perubahan di dalamnya. Ada beberapa tahapan yang terjadi, begitu ya, ada fase, profase, prometafase, metafase, telofase, dan gitu ya. Tahapan-tahapan ini siswa akan dipahamkan lebih lanjut. Baik. Ini pembelahan sel yang terjadi ketika yang pertama sel secara amitosis, yang kedua mengalami tahapan pada amoeba. Nah, di mana makhluk hidup itu ada dua, ada uniseluler, ada multiseluler. Yang uniseluler itu hanya mitosis, sedangkan yang multiseluler terjadi mitosis dan meiosis. Ya, ini tahapan mitosis ya, terjadi pada sel-sel tubuh, gitu ya. Ini bagian-bagian sel siswa sudah mempelajari ini sebelumnya di materi di kelas 11. Mereka harus paham dulu tentang bagian-bagian ini yang nanti akan mengalami proses pembelahan. Ini tahapan-tahapan yang terjadi ini pada tahap profase, ya. Kemudian nanti setelah profase ada tahapan-tahapan yang terjadi, yaitu pada tahapan perubahan metafase, ya. Ada kunci-kunci yang nanti akan diajarkan pada siswa untuk selalu dipahami, ya. Kemudian ada tahapan-tahapan, pada tahapan selanjutnya ada tahapan anafase, dan terakhir adalah tahapan telofase. Ini materi yang akan diajarkan tentang peristiwa mitosis, di mana satu sel berubah menjadi dua sel. Ini tahapan-tahapan yang terjadi, ya. Dan tahapan-tahapan ini nanti akan dijelaskan secara detail pada saat proses pembelajaran. Itu saja yang mungkin materi yang saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang nanti akan saya ajarkan pada siswa, materi ini tidak terlalu sulit dipahami oleh siswa.
Itu saja, dicukupkan sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.